قلبي نادالك حن في يوم وتعالى واديك روحي بس تعالى اللي بحبك قرب طمن قلبي عليك معقول انساك معقول تنساني انا على طول معقول انساك معقول تنساني انا على طول معقول ما نعود حباب نمر مثل الاغراب ولا نبقى سوا ولا نبقى سوا يا ما قالوا الهوى غلاب ولا مرة حسبنا حساب نبعد يا هوا يا هوا يا هوا وفين لياليك عام البنادي مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل بيطول وانا مش وياك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdika wa masyika wa la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala bi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنتم أيام منكم والصالحين من عبادكم وعبادكم ليكونوا فقراء ويكونوا مغنيين والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعيد امرأة إذا نظرت إليها صدقت إذا متعتك وإذا رزقها صدقت بما فيها. Teman-teman yang kami hormati, Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Madang, staf dan jajarannya, juga hormati para seluruh agama Islam, yang kami banggakan seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan semangat, dan keadaan sumringah. Saya sumringah atau sumringah ya, berbunga-bunga. Pertama-tama kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa kumpul kita di aula dari nikah Kabupaten Madang dalam rangka mengikuti kegiatan bimbingan yang mau nikah ini. Sangat penting sekali diadakan atau mengikuti kegiatan bimbingan, karena ya mungkin sebelumnya belum pernah mendapat bimbingan kan terkait dengan pernikahan. Sudah dapat belum kan, karena nikahnya juga baru. Nah, ini kan penting sekali, karena tentu pernikahannya adalah merupakan suatu pintu gerbang yang akan dilalui, yang mungkin sebagian besar belum pernah melalui pintu gerbang pernikahan. Yang ketika masuk ke dalamnya tentu banyak sekali suatu permasalahan yang akan dihadapi. Kalau bahagia tentu insya Allah akan menjadi bahagia. Tergantung kita semua menyikapinya. Nah, cara menyikapinya itu harus dengan insya Allah akan menemukan kebahagiaan. Ya. Jadi bimbingan pernikahan ini berdasar pada dua pedoman. Bimbingan pernikahan ini berdasar pada dua pedoman. Satu, undang-undang negara, dan kedua syariat agama. Yang keduanya dipadu
sehingga menjadi satu undang-undang negara. Bahasanya ya terkait dengan undang-undang ya pernikahan itu banyak sekali peraturan tentang pernikahan dan rumah tangga banyak. Itu tertuang dalam satu undang kompilasi selanjutnya yang diantaranya mengatur tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu mengatur tentang usia pernikahan. Usia pernikahan di situ diatur untuk undang-undang yang berlaku saat ini adalah usia 19 tahun. Ini udah cukup semuanya? Benar ya, cukup ya? Nggak ada masalah. Dari usia nggak ada masalah ya, cukup. Jadi kalau yang masih kurang berarti pulang lagi sekarang. Yang masih kurang 16 berarti sekarang pulang lagi. Pamit. Nggak jadi nikahnya. Cukup ya, nggak ada masalah. Ketika kurang itu akan perlu ada langkah yang harus dijalan. Kurang ya, kalau nggak beramal nggak masalah. Udah selesai berarti ya, nggak ada yang harus dijalani lagi. Harus ada proses yang harus dijalani kalau kurang usia. Nah kemudian yang kedua, pedoman yang kedua adalah pedoman terkait dengan pernikahan adalah syariat agama. Apa itu nikah? Ada yang tahu nikah? Kalau dia nikah, yang mau nikah udah tahu mau kemana deh, mau ngapain, mau nikah. Nikah itu apa sih? Ya udah tahu. Ya tapi kita nggak tahu untuk kesini. Jadi insya Allah akan dikasih tahu. Nikah ya tadi undang-undang dulu kan banyak ya. Dalam syariat agama dari definisinya ya, nikah itu adalah kita ambil dari fikih tentang riwayatul akhyar. Di situ memberikan definisi al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul arkan, suatu akad yang masyhur yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Jadi nikah itu ada syarat, ada rukun. Kok kayak sholat, nikah ada syarat, ada rukun. Kan nikah itu ibadah. Mungkin sering mendengar bahwa nikah itu adalah ibadah. Sehingga di dalamnya harus ada yang namanya syarat dan rukun. Sama seperti sholat. Sholat ada syarat, ada rukun. Bisa melaksanakan sholat, bisa sahnya sholat karena melengkapi syarat dan rukunnya. Apa syarat sah sholat? Nah, kalau masuk ke sholat dulu nih, jangan nikah dulu, sholat dulu dah. Jangan bicara nikah dulu, sholat dulu. Syarat sah sholat apa? Ada yang tahu? Syarat sah sholat. Ya, buka mulutnya, jangan ngikutin. Ini berat amat. Syarat sah sholat. Suci dari hadas kecil dan hadas kecil disucikannya dengan cara wudu. Nah, wudunya udah bisa belum? Mulai dari mencuci tangan, dari niat mencuci tangan, bacaannya bagaimana, kemudian kumur-kumur, kemudian hidung, kemudian lagi basuh muka, kemudian tangan, kemudian alat rambut ya, kemudian harus dilakukan sempurna mungkin. Jangan sampai ada anggota tubuh yang tidak terbasuh. Kemudian bacaannya bagaimana, itu ketika kita di situ masih ada kekurangan, masih belum bisa, maka jangan mau belajar lagi. Dulu kita pernah belajar ke siapa gitu? Pernah ngaji nggak? Yang laki-laki pernah ngaji nggak dulu? Jadi diajarin wudu. Karena bisa sah sholatnya itu tergantung dari sahnya
Wudunya nggak sah sholatnya. Maka wudhu itu sebagai jembatan sholat bisa sahnya sholat. Maka jangan dianggap enteng wudhu itu. Ya, wudhu itu jangan sampai dianggap enteng, karena bisa menentukan sahnya tidak sholat, sah atau tidaknya sholat itu tergantung dari sahnya. Wayahnya meskipun masih apa, misalkan sekarang ini masih banyak kekurangan, yang malam-malam sowan ke guru kita yang dulu ngajar kita, minta ajarin lagi guru yang apa, guru yang benar gimana sholat yang benar sebenarnya, bacaan yang bagus sebenarnya. Karena kenapa? Kedepannya ketika nanti ini laki-laki sebagai bapak, sebagai ibu, punya anak kita butuh bimbingan kita. Ya. Didikan yang paling baik adalah orang bukan pembantu. Jangan pendidikan itu diserahkan ke pembantu. Nanti pola pembantu, pikiran pola pembantu. Ini kalau pembantu yang pola kita sesuai dengan apa yang kita mampu dalam hal agama, itu yang diajarkan, itu yang utama. Selanjutnya ketika kita terbatas kemampuan kita dalam agama, serahkan kepada Dia. Kemudian yang sholatnya masih belentang-belentong, mulai saat ini harus sudah tidak lagi. Jangan cari-cari alasan dalam pikiran kita, saya mau kerjanya kotor, susah sholat juga. Jangan cari alasan untuk meninggalkan. Bagaimana kita bisa, ya kan, pernikahan dan rumah tangga itu, itu kan punya cita-cita ingin punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga soleh. Bagaimana bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tentram, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang terbentuk soleh-soleha sesuai dengan syariat agama, sementara orang tuanya nggak sholat, nggak ngaji karena nggak bisa. Jadi sebelum kita membentuk anak kita, bentuk diri kita dulu melalui banyak doa kepada Allah, dijalankan kewajiban, meninggalkan larangan. Masih ada yang bertahun-tahun sholatnya? Masih ada? Masih? Mengakuilah kalau masih aku, ya, harus jujur. Karena kedepannya akan kembali pada diri kita juga. Anak terbentuk soleh-solehah. Anak soleh-soleh itu kan sesuatu yang diharapkan oleh dirinya, oleh keluarganya, oleh masyarakat, bangsa, dan sangat diharapkan. Tapi kalau sebaliknya anak terbentuk dengan sendirinya dengan lingkungan sehingga menjadi anak yang tidak soleh, tidak soleh-solehah, itu akan menjadi masalah buat dirinya, buat orang tuanya, dan buat masyarakat. Sangat tidak diharap. Jadi intinya, ya, bentuk diri kita, arahkan diri kita untuk banyak melaksanakan amal-amal soleh dengan menjalankan kewajiban dari Allah. Siapa nih? Kemudian kekurangan kita, ya, misalkan baca Al-Quran yang belum benar, belum lancar, sholat yang belum bagus, tata caranya. Ketika ada pengajian di rumah, karena menggabung di rumah pengajian di tempat, artinya di Majlis Talim, ya, lingkungan, ya, ada Majlis Talim, ada, ya, gabung karena jangan gengsi, jangan merasa saya masih muda, gak mau hati-hati, ya, yang masih muda, masih ganteng, masih terbanteng, ya, masih gak mau hati-hati, jangan kayak gitu. Kita hadir di situ, kita dapat ilmu, kita makan. Jika tidak kuat untuk mengamalkan, mungkin untuk ke depan, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak, ya. Kemudian selanjutnya tadi itu masalah sholat. Kembali ke masalah nikah. Apa itu?
Jadi al-aqlul masyhur al-mustalzim al-masyhur apa yang betul di dalamnya memiliki syarat kandungan. Apa syarat nikah? Ya, nikah itu ada syarat, ada rukun. Apa syarat nikah? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Apa cukup Islamnya tertulis di KTP saja sehingga nikah ya, kemudian dianggap sah sempurna nikahnya? Apa begitu? Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, ya. Apa itu yang dikatakan Islam? Kemudian menikah, pengen dikatakan sempurna nikahnya, apakah bisa? Tentu yang menentukan adalah diri kita sendiri, kita yang tahu. Sholat enggaknya atau kita puasa atau enggaknya kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang menyadari. Dalam pernikahan kita jangan sampai dikorbankan. Pernikahan yang akan dijalani selama-lamanya harus sempurna dan harus sah dan sempurna sesuai dengan syariat agama sehingga kita menjalankannya betul-betul sah dan sempurna, tidak diragukan lagi. Karena ketika pernikahan tidak sah, tentu apa namanya? Ya, pernikahan yang tidak sah itu bukan nikah. Hubungan suami istri yang tidak didasari dengan nikah tidak tahu hukum. Jadi kembali pada diri kita, ya. Kembali pada diri kita, sesempurna mungkin laksanakan pernikahan itu diawali dari diri kita dengan memulai taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah sholat ya, misalkan sholat waktunya dilengkapi waktunya, kemudian setelah lengkap waktunya disempurnakan sholatnya dengan cara berjamaah bagi laki-laki. Itu juga didikan. Ketika kita terbiasa mulai dari sekarang ya, mulai hari ini terbiasa sampai seterusnya terbiasa dan terlihat oleh anak, itu adalah sudah didikan kita, enggak melalui mulut. Ya, pendidikan kita yang tidak melalui mulut, enggak ngomong, tapi melalui perbuatan baik, insya Allah akan diikuti. Perbuatan yang kebiasaan buruk, insya Allah keturunan pun akan diikuti. Siap menjadi contoh, siap? Tiga anak, 5 bulan, 6 bulan aja, udah bisa melihat kita, udah bisa ya, 6 bulan, 7 bulan, setahun, udah mulai mengenal kita. Apa perbuatan kita sehari-hari, apa perilaku kita sehari-hari, kelihatan. Dan sudah bisa menyimpulkan, oh bapak sering bolak-balik ke masjid, itu akan disimpulkan, oh berarti kegiatan yang baik, ya, kegiatan yang harus dilakukan itu seperti ini. Akan ditiru, yang baiknya akan ditiru, yang buruknya pun akan ditiru. Mau ngasih yang mana? Ya. Sedangkan kita bertanggung jawab dan kewajiban terhadap istri dan anak-anak tentang terkait dengan kebaikan. Ya, atau syarat nikah itu dari tadi dalam keadaan agama Islam. Kedua, harus sudah balik. Tahu balik? Apa itu balik? Orang Sunda sering banget ngomong balik. Ini Sunda semua kan? Enggak ya, enggak Sunda semua ya. Mana yang bukan dari daerah Sunda? Ngacung. Dari mana? Jambi, Pak. Oh Jambi. Ini mana? Bekasi. Bukan Sunda, Bekasi. Orang Bekasi pindah ke sini. Oh iya. Domisili sini. Ini Sunda semuanya ya. Ini Sunda semuanya. Sunda semua ya. Apa tadi? Itu. Berbalik. Hah? Balik. Ya. Balik dalam fikih, ya, dalam fikih itu batasannya adalah sempurna 15 tahun. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri balik bagi laki-laki adalah, ini tahu? Saya tahu, laki dulu. Ciri balik laki-laki ada yang tahu? Mimpi basah. Ini
Bumbu Japun. Kalau dalam fikih tidak masuk. Ya, dalam fikih itu tidak. Jadi yang paling dikatakan adalah apa namanya? Tadi mimpi masuk. Kemudian sempurna 15 tahun. Ya. Tuh. Jadi, ketika laki-laki sudah berasal dari keluar sperma, itu berarti hari itu, jam itu dia sudah jatuh akil balik dan wajib melaksanakan hukum-hukum au yang disebut dengan mukal. Mukal. Mukalaf. Tahu mukalaf? Mukalaf. Apa itu? Mukalaf. Mukalaf itu adalah orang yang sudah wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang wajibnya harus dilaksanakan. Apa yang wajib? Salat, puasa, zakat, Muhammad Rasulullah, yang wajib lah. Yang wajib menurut hukum wajib melaksanakan hukum yang diwajibkan oleh Allah. Ketika ditinggalkan hukumnya adalah dosa. Tapi kalau belum balik, atau yang kedua ya tadi melaksanakan hukum-hukum Allah, melaksanakan yang diwajibkan Allah. Kemudian yang orang yang sudah mukallaf itu wajib meninggalkan larangan Allah. Apa larangan Allah? Jadi minum keras dan sebagainya, banyak hal-hal yang dilarang Allah wajib ditinggalkan. Tapi kalau yang belum balik, dia misalkan nggak sholat, dosa nggak? Nah, enggak, karena belum balik, belum wajib melaksanakan hukum Allah. Kemudian yang belum balik, tadi nggak sholat, kemudian minum minuman keras, dosa nggak? Dosa. Gimana sih? Dia belum balik. Enggak. Ya, dosa enggak? Minum minuman keras yang belum balik, anak belum balik, belum masuk balik minum minuman keras, dosa enggak? Dosa. Hah? Dosa. Berarti bertentangan dengan orang yang belum balik itu, ya kan nggak wajib melaksanakan hukum Allah, baik yang haramnya ataupun yang wajib. Jadi semuanya bahwa yang belum balik itu ketika dia melaksanakan yang wajib enggak masalah ya. Yang haram itu tidak dosa. Tapi yang dosanya adalah orang yang dewasa yang membiarkan terjadi orang buruk. Ya. Ini banyak hukum-hukum agama yang perlu dan banyak diketahui oleh kita semua. Itu semua ada dalam pengajian. Hal-hal yang kayak kita adanya di dalam pengajian. Makanya ngaji kajian fikih. Ya. Tuh. Kemudian kewajiban yang sudah balik laki diantaranya adalah menutup aurat. Apa itu aurat? Satu yang harus ditutupi. Batasannya di mana laki-laki auratnya? Pusar sampai di atas pusar sampai bawah lutut. Ya, di bawah pusar sampai bawah lutut. Itu adalah aurat laki-laki yang harus ditutupi. Yang bukan saja di dalam sholat, tapi di luar sholat pun wajib hukumnya ditutup. Karena kalau udah tahu nih, ya, udah paham bahwa laki-laki yang sudah balik wajib menutup aurat tadi. Ketika ke pasar, ke warung, keluar rumah, laki-laki wajib menutup aurat dari atas pusar sampai bawah lutut. Tahu hukumnya. Ya, sudah harus dijalankan seperti itu. Jangan dianggap enteng. Ya, jangan dianggap enteng. Karena itu ketika kita menganggap enteng satu hal yang dilarang Allah, berarti kita sama dengan mengumpulkan dosa yang tidak teras. Jangan anggap enteng. Mengumpulkan dosa yang tidak teras. Sudah tahu hukumnya, laki-laki yang sudah balik wajib untuk mau. Kemudian laki-laki ya sholat pakai anduk ya. Sholat pakai anduk. Dari sini sampai
sholat Allahu Akbar, sah sholat itu? Sah, artinya etis, ya. Sah sholatnya, tadi sampaikan dulu. Aurat tutupnya sah sholatnya, tapi tidak sopan, tidak etis. Itu ya. Berarti jelas ya. Di situ adalah batasan aurat laki-laki. Yang banyak pakaian yang lebih sebagus tunai ya, pakai gamis, pakai kain dan sebagainya. Kemudian perempuan, batasan balik perempuan cirinya adalah menstruasi. Menstruasi paling lama menstruasi seminggu, 15. Ya betul, 15. Mau yang paling sedikit? 7 hari. Itu jam 1 hari 10 malam, ya. Jadi sebagai perempuan, baik wanita lepas baliknya adalah menstruasi. Paling sedikit 1 hari 1 malam, kemudian paling lama 15. Hari itu nggak sholat, nggak puasa, ya nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kalau sholat mah nggak harus dikodok, ya karena tadi menstruasi. Kemudian kalau puasa wajib dikodok atau diganti di bulan-bulan yang lain, ya. Kemudian ketika lebih dari 15 hari, ini apa namanya tadi, mennya apa namanya? Istihadah. Nah ini paham nggak istihadah? Jangan diam dulu. Istihadah paham nggak? Apa istihadah? Ya silakan ngomong. Ini kudu paham nih. Ini permasalahan wanita yang akan jadi pendamping kalian semuanya. Kudu paham. Lebih dari 15 hari headnya namanya apa? Tadi bukan istihadah atau disebut dengan penyakit, ya. Ketika terjadi seperti itu, keluar darah lebih dari 15 hari, 16 hari masih keluar darah, yang hari ke-16-nya wajib melaksanakan sholat dan wajib puasa. Karena itu bukan lagi darah head namanya, bukan lagi darah menstruasi, namanya darah penyakit yang harus segera dibawa ke bengkel. Ya, harus dibawa ke bengkel servis dan servis top magic, ya. Jangan paham laki-laki, jangan perempuan doang paham, karena apa namanya gitu. Nah, dalam berkeluarga itu kan menyatukan dua pikiran, dua keadaan, dua situasi, dua karakter yang disatukan. Harus paham, ya. Bunga mau nikah, ya. Bunga mau nikah, jadi harus paham. Harus paham tentang keadaan wanita. Jangan sampai nanti apa namanya sebutnya ego lah ya, ego nggak mau tahu permasalahan perempuan, seenaknya aja lah. Jangan sampai kayak gitu, kan paham. Namanya darah istihadah. Nah itu wajib melaksanakan sholat di hari ke-16, ya. Kemudian berapa ini? Itu masih banyak ya, banyak yang disampaikan terkait dengan hukum fikih, terkait dengan apa keluarga. Selanjutnya konsep dalam pernikahan keluarga yang dinasihatkan oleh Nabi SAW, dan Nabi menasihati untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah diantaranya 1. Khairun nisa imra'atun idza nazar ilaiha sarata. Konsep pernikahan, ya. Konsep pernikahan diantaranya untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 1. Wanita harus siap menjadi wanita yang baik. Apa itu wanita yang baik teh? Iza nazar ilaiha sarata. Apabila si suami melihat, memandang si istrinya teh betul-betul membuatnya bahagia, bukan melihat istri menambah mas. Udah mas suami lagi
lagi ruwet, usaha lagi bermasalah, lagi gagal, lagi ya bermasalahnya usahanya, ditambah istri ngomong yang kagak-kagak, ya sampai kayak gitu. Ya. Ketika suami pulang, sambut dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang enakin kalau bahasa Betawi, bahasa yang enak. Jadi ya sampai itu konsep ini, konsep supaya rumah tangga ini betul-betul awet dan menjadi keluarga sakinah. Walau jangan senang sama suami dalam keadaan lagi banyak duitnya doang. Harus siap. Selamat datang Pak. Iya. Pak. Online naon ya? Iya, mana? Harus siap dalam keadaan Iya, Dip. senang maupun duka. Suami lagi bangkrut harus siap menerima. Ya, apalagi suami dalam keadaan bujur, ya misalnya. Yo pertama ya, poinnya sih kalau tidak nazar tidak asal. Bisa amal taat. Apabila si suami merintah harus siap saat pada suami siap kan? Siap. Siapa jangan sekarang doang nanti. Itu janji nih. Dengerin. Janji. Siap menerima perintah dari suami. Tapi perintah yang enggak. Nah, ini jangan mau nambahin buat judi. Boleh. Juga wajar. Itu masalah jangan diturutin semua. Trading. Nauzubillah min. Saja mungkin singkat dari saya dan singkat saya kepala mereka kasih pada semua. Selamat menyimak dan kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nanti kita ikut penyerahannya Pak, penyerahan piagam. Hari ini kita sampai maghrib siap? Tambah lagi. Siap pulang. Enggak lah sebentar lagi ya. Saya 2 atau 3 menit.